Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nurisa, mahasiswa PPG Peluting 2 dari LPTK Wisnu Wardana Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema teks laporan hasil observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak keinginan itu hanya satu aja, yaitu ingin sehat. Beda dengan orang yang sehat, banyak sekali keinginannya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan silakan terlebih dahulu kita berdoa. Boleh silakan dipandu siapa? Alia, silakan dipandu untuk berdoa. Duduk siap, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya hari ini tanggal berapa? Satu apa? Oktober. Oktober itu bertepatan dengan hari apa? Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan siapa yang akan menjadi DJ untuk memandu lagu nasional yang berhubungan dengan kesaktian Pancasila. Apa itu? Ya. Yang lambang negara itu apa? Lagu apa? Garuda Pancasila. Baik, boleh siapa yang akan memimpin untuk jadi DJ? Alias silakan ke depan. Semuanya semangat ya untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Boleh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Alia yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Gimana, sudah semangat? Sudah menyanyikan lagu nasional? Di sini Ibu akan memberikan dulu pretest kepada kalian sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai teks tersebut, mengenai materi tersebut. Nah, Ibu ingin tahu dulu pemahaman awal kalian sebelum Ibu jelaskan bagaimana. Ibu akan men-share Google Chrome kepada kalian. Boleh kalian cek ya di handphonenya masing-masing. Silakan dibuka. Silakan dibuka handphonenya. Nah, kalian coba, sudah Ibu kirim nih. Sudah ada? Sudah. Silakan dibuka. Baik, ya, sambil mengerjakan di sini. Tolong diperhatikan, ada peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Ada berapa bisa dilihat? Ada 14 kota konsep. Yang pertama adalah apa? Capaian pembelajaran atau CP. Yang keduanya ada tujuan pembelajaran, dan yang ketiganya ada profil belajar Pancasila, dan sampai di yang ke-14 ada refleksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya melalui media presentasi dan video. Nanti Ibu akan menayangkan video. Peserta didik yang pertama itu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks laporan hasil
diupayakan melalui video pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks laporan hasil observasi. Dan selanjutnya lagi, menulis teks laporan hasil observasi, menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Nah, nanti di akhir Ibu akan menyuruh kalian untuk menampilkan presentasi, dan kalian itu kan sebelumnya kalian membuat dulu teks laporan hasil observasi yang nantinya latihan laporan hasil observasi itu akan ditayangkan di media cetak, bisa melalui mading, kita tempel di mading sekolah karena kita punya mading. Nah, hasil observasi teks laporan hasil observasi kalian kita tempel di mading sekolah ya nanti hasilnya. Selanjutnya nih Ibu akan bertanya nih terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Ya boleh. Apa ya? Hasil observasi yang objektif terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang satu adalah deskripsi berdasarkan pengamatan yang langsung, yang kedua adalah bahasa yang netral, dan yang ketiga adalah fokus pada fakta. Fokus pada fakta. Berarti teks laporan hasil observasi ini tidak boleh direkayasa. Seperti yang kalian katakan, harus benar-benar sesuai dengan kenyataan. Bagus Alia, terima kasih. Aplaus untuk Alia. Baik. Selanjutnya, bagaimmana menggunakan informasi yang lain ya untuk mendukung hasil observasi kita? Ada yang bisa menjawab tidak? Oke, Dewi, silakan. Apa? Gunakan informasi dari sumber yang relevan seperti data penelitian atau literatur yang sudah diakui dan akurat. Nah, jadi nanti ditekankan ya, akurat, cari informasi yang relevan dan akurat. Bagus, Dewi, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Dewi. Nah, selanjutnya nih, satu lagi. Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Baik, Dewi, silakan. Untuk memastikan keakuratan dan keamanan informasi yang disajikan. Oke, untuk memastikan keakuratan, jadi masih ditekan lagi bahwa laporan hasil observasi itu harus akurat. Ya, terima kasih, ini tepuk tangan lagi. Terima kasih, alhamdulillah ya, baru saja pemahaman awal sudah bisa menjawab. Kita sekarang coba untuk ice breaking, untuk mengecek kefokusan kalian dan kesemangatan kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita melaksanakan apel pagi. Ayo Arya, iya dong. Ingat dong, akhirannya huruf G. Ini G. Ayo ini G. Gak bu katanya. Berarti harus akhirannya huruf U. Ayo siapkan U. Dari U. Capek sekali. Capek sekali kata Dewi. Capek sekali. Berarti I. Nelly I. Iya dong capek kata Nelly. Oke, iya dong capek berarti E.
pada masalah. Di sini teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Berarti observasi itu apa? Pengamatan, ya. Teks laporan hasil observasi ini juga disebut sebagai teks klasifikasi karena berisi klasifikasi tentang jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi mengandung deskripsi, ciri, atau sifat umum dari sebuah objek tunggal seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Jadi di sini dalam melakukan tes hasil observasi atau pengamatan kalian harus mencari objek tunggal. Objek tunggalnya itu bisa berupa hewan, tumbuhan, lingkungan sekitar kalian, ataupun tadi peristiwa yang terjadi. Misalnya Bu mau observasi mengenai bencana longsor, gempa bumi, boleh itu dilakukan. Dan kalian tuangkan ke dalam teks. Dan hasil teks kalian itu disebut dengan teks laporan hasil observasi. Dan harus ingat apa yang kalian tulis di dalam teks laporan hasil observasi itu harus nyata, akurat, tanpa adanya rekayasa. Oke, selanjutnya di sini gua akan menanyakan sebuah video pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Silahkan kalian tonton, kalian simak, karena nanti mungkin ini akan berkaitan dengan ada diskusi yang akan ibu tugaskan kepada kalian. Ya, siap? Teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang membaca dulu ya kompetensi dasarnya. Ada kompetensi 3.1 yaitu kompetensi sambung jumpa. Sudah bisa disimak, dipahami? Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan lagi satu tayangan video mengenai teks laporan hasil observasi. Kalau tadi kan dari materinya ya disampaikan, kalau sekarang ada contoh. Silahkan simak dulu video tersebut. Nanti Ibu akan bertanya, akan dibertanyakan. Oke, sudah dilihat, sudah disimak. Tadi tayangan apa yang terakhir itu? Pepaya itu rasanya apa sih? Mana sih yang itu pepaya atau ibu? Selanjutnya, fase mengorganisasi peserta didik. Di sini ibu akan membuat kelompok. Dan kalau tidak salah ibu pernah membuat kelompok pembelajaran bahasa Indonesia. Itu saja, silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah pernah ibu bagi. Baik, di sini sudah duduk sesuai kelompoknya. Ada kelompoknya, anggota kelompoknya semuanya ada. Oke, di sini ibu akan membagikan LKPD, ya. Jadi akan membagikan satu saja, tetapi kerjakan secara berdiskusi. Oke, di sini silakan membagikan kelompok. Coba keluarkan. Sudah dapat semuanya? Ada yang belum kebagian? Belum? Ada yang belum kebagian sudah ya? Nah, di sini kita beri nama kelompoknya dulu ya, supaya nanti ketika ke depan sudah punya nama kelompok. Berarti itu kelompok 1 ya, kelompok Aya, kelompok Awu, kelompok 2, kelompok Aisyah ya, kelompok 3, Husni kelompok 4, Lini kelompok 5, dan sama kelompok 6. Boleh dimulai berdiskusi dari sekarang berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan dulu. So, jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Jangan malu untuk bertanya, tidak usah takut, tidak akan itu karena ada peribahasa atau malu bertanya sesat.
tentang pohon mangga di halaman sekolah. Saya di sini akan menyampaikan materi hasil laporan observasi pohon mangga di halaman sekolah. Pada tanggal 26 Agustus, saya melakukan observasi terhadap pohon mangga yang terletak di halaman sekolah. Pohon ini menjadi salah satu elemen penting di lingkungan sekolah, memberikan manfaat baik dari segi ekologi maupun estetika. Ada yang ingin bertanya? Nama saya Sebesar Aulia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berapa lama proses bunga mangga menjadi buah? Makasih. Baik, untuk pertanyaan dari Siti Sana Aulia, saya jawab ya. Jawabannya, umur panen tercapai antara 75 sampai 107 hari setelah muncul bunga. Terima kasih jawabannya. Saya Sena Fitria dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang istimewa dari pohon mangga? Jadi saya akan menjawab, pohon mangga adalah pohon dengan simetris berakar dalam yang tingginya mencapai 90 kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai laporan hasil observasi kebersihan kantin sekolah. Berikut penjelasan materi mengenai laporan hasil observasi kebersihan kantin sekolah. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami mengajukan 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Apa yang kalian mengerti tentang laporan hasil observasi? Jawabannya adalah tentang berisi penjabaran umum atau laporan berupa hasil dari pengamatan. Kenalkan, nama saya Hussein Faruk dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa tujuan observasi kantin sekolah? Untuk memahami pengelolaan kantin sekolah dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan pengalaman siswa dalam memperoleh makanan di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budi Hasan, Madrasah Bangsa. Ingin bertanya tentang apa pentingnya perpustakaan bagi sekolah? Jawabannya adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Nama saya Nurhawati dari kelompok 2. Saya mau bertanya, apa saja aturan perpustakaan? Jawabannya, tidak diperkenankan membawa tas, map, menyimpan uang serta membawa gadget, perhiasan dan barang berharga lainnya. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil observasi ruang laboratorium komputer. Apakah ada yang ingin ditanya? Kenalkan, nama saya Ayondani dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama dari observasi laboratorium komputer yang dilakukan? Untuk mengevaluasi kondisi stabilitas
kebersihan serta kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di ruang kelas tersebut. Ruang kelas 10/1 berukuran 8 kali 6 meter dan terletak di lantai 2 gedung sekolah. Apakah ada yang ingin bertanya? Berapa luas ruang kelas 10/1? Nanti saya akan menjawab. Luas ruang kelas 10/1 adalah 100 meter persegi. Kesimpulan dari hasil observasi, secara keseluruhan ruang kelas 10/1 dalam kondisi yang baik dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Tata letak dan kelengkapan fasilitas sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, kebersihan dan sirkulasi udara di dalam kelas juga cukup memadai. Namun perlu ada perhatian lebih terhadap debu di beberapa sudut ruangan dan perbaikan kipas angin agar kelas tetap nyaman untuk kegiatan belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku akan mengevaluasi atau menganalisis ya hasil yang kalian tadi datang. Alhamdulillah berdasarkan pengamatan kalian sudah cukup jelas dan kalian pun menyajikan sudah dapat dimengerti ya oleh kelompok